Dunia tidak hanya dibentuk oleh para pemikir dan pemimpin, tapi juga oleh mereka yang tahu bagaimana bertahan ketika hukum tak lagi berlaku. Inilah 7 bela diri paling mematikan di dunia, dilihat dari kacamata mereka yang pernah merasakan dunia tanpa belas kasih. Lahir dari kekacauan perang, Krav Maga bukan untuk olahraga. Ia tidak mengenal aturan, tidak mengenal sportivitas. Setiap gerakan dirancang untuk menyakiti, melumpuhkan, atau bahkan membunuh. Diciptakan oleh Emil Lichtenfeld untuk melindungi warga Yahudi dari kekerasan di jalanan Bratislava, Krav Maga ini menjadi standar militer Israel. Satu hal yang membedakannya, gerakan serangan ke mata, tenggorokan, dan selangkangan adalah dasar, bukan pengecualian. Kalau kamu melihat sistema pertama kali, kamu mungkin akan tertawa. Gerakannya terlihat seperti tarian mabuk. Tapi itulah jebakannya, sistema mengajarkan tubuh untuk bergerak alami, tanpa bentuk kaku. Ia memanfaatkan ritme napas, ketenangan pikiran, dan titik lemah tubuh lawan. Banyak agen Spetsnaz Rusia yang dilatih sistema, bukan untuk pamer, tapi untuk membungkam. Lahir dari ladang perang Thailand, Muay Thai bukan sekadar olahraga. Ini adalah warisan para prajurit yang tak punya senjata, hanya tubuh sebagai alat. Tendangan tulang kering, sikutan maut, dan lutut ke wajah, semuanya dilatih berulang hingga menjadi refleks mematikan. Seorang petarung Muay Thai sejati bukan hanya kuat, tapi juga tahan dipukul seperti tembok hidup. Bayangkan, kamu dijatuhkan ke tanah. Kau pikir kamu menang, tapi justru di sanalah akhirmu dimulai. BJJ adalah seni mengalahkan lawan yang lebih besar, dari bawah. Ia menciptakan pembunuh yang bisa mengunci napasmu tanpa luka, membuatmu menyerah tanpa suara. Di tangan orang terlatih, BJJ bukan pertarungan, tapi eksekusi senyap. Saya pernah melihatnya sendiri, di sebuah kampung, jauh dari radar dunia. Seorang lelaki tua, tak terlihat berbahaya, menjatuhkan 3 pria muda hanya dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Silat bukan hanya seni bela diri, ia adalah bagian dari spiritualitas, tradisi, dan kadang, dendam. Lahir di Nusantara, silat berkembang dalam rahasia, dari pendekar hutan, hingga preman kota, bahkan digunakan para pejuang kemerdekaan melawan penjajah. Silat mengajarkan bagaimana mengontrol ruang, membaca niat lawan, dan menyerang bukan hanya fisik, tapi mental. Senjata tradisional seperti keris, golok, atau bahkan kain sarung, bisa berubah jadi alat kematian di tangan pesilat sejati. Jika Muay Thai keras, maka Lethwei adalah versi brutalnya. Dikenal sebagai seni kepala berdarah, Lethwei memperbolehkan headbutt sebagai teknik sah. Dalam pertandingan tradisional, tidak ada pemenang kecuali Ko. Jika kamu tidak bangkit, kamu kalah. Sesederhana itu, tidak ada sarung tangan, hanya perban tangan. Ini bukan bela diri untuk tampil di TV, ini adalah seni bertahan hidup di dunia yang tak kenal belas kasih. Mungkin kamu lebih mengenalnya sebagai eskrima, arnis, atau kali. Tapi di jalanan, mereka menyebutnya pencakdor, perkelahian bersenjata, cepat, dan berdarah. Bela diri ini bukan dimulai dari pertandingan, tapi dari pertempuran antar klan, geng jalanan, dan gerilyawan. Dengan tongkat, pisau, atau tangan kosong, sistemnya tetap sama, matikan dulu, baru bertanya nanti.
Dunia modern memberi kita kenyamanan, tapi di balik layar, masih banyak tempat di mana hidup bisa direbut dalam sekejap. Bela diri bukan soal gaya, sabuk, atau medali, tapi tentang satu hal: ketika semuanya lenyap, apa yang tersisa di dirimu? Teknik, insting, atau kehendak untuk hidup? Kalau kamu tertarik membahas dunia gelap bela diri, dari sejarah berdarah hingga teknik rahasia, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar, bela diri mana yang menurutmu paling liar. Sampai jumpa di medan berikutnya.